Jadi pada masa-masa muda saya badung sekali ya. Ya mabuk, ya berantem, ya semua dosa, ya karakternya pun jelek. Tiba-tiba itu ada suara, damai sejahtera. Damai sejahtera ada padaku yang menciptakan engkau. Wah, saya bilang ini pasti Tuhan nih. Saya tengok ke belakang, teman-teman saya udah pada ngegeletak, nggak ada orang. Gereja ditutup masa. Saya datang udah tertutup pada saat itu. Akhirnya saya harus membagi kasih kepada banyak orang, pada haji, pada ustadz, kiai, preman-preman, ya, pada semua orang lah. Selamat datang di PUS, pesan untuk setiap hati dari Urincan Siahaan. Salam PUS, belajar dari sesuatu membuat kita cerdas. Sahabat PUS, hari ini kita akan belajar banyak dari seorang hamba Tuhan, bagaimana dia bisa melayani, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berkenalan dengan beliau. Selamat siang Pak Pendeta Toto. Siang, Tuhan berkati. Terima kasih Pak, boleh bersedia hari ini kita boleh bincang-bincang tentang pelayanan yang Pak Pendeta bisa lakukan. Ada pertanyaan saya, minta tolong untuk dijawab. Yang pertama, apa yang pertama kali membuat Pak Pendeta tertarik pada pelayanan ini? Ya, dalam kehidupan manusia kadang-kadang kita tidak mengerti mengenai rencana Allah yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi pada masa-masa muda saya badung sekali ya. Ya mabuk, ya berantem, ya semua dosa, ya karakternya pun jelek ya. Sehingga suatu hari saya bertanya sama diri saya sendiri, untuk apa saya hidup? Mau ngapain saya di dunia ini? Apa yang saya cari? Tiba-tiba itu ada suara, damai sejahtera. Damai sejahtera ada padaku yang menciptakan engkau. Wah, saya bilang ini pasti Tuhan nih. Saya tengok ke belakang, teman-teman saya udah pada ngegeletak, nggak ada orang. Karena dalam keadaan mabuk pada saat itu. Akhirnya saya pulang, sambil keputusan. Sisa hidup saya mau kasih persembahan pada Tuhan saya. Tuhan. Saya udah bosan badung. Cuman nggak mati-mati aja. Akhirnya saya datang, saya bilang juga sama ibu saya, Bu, saya mau jadi pendeta aja. Saya udah, tapi ibu saya responnya nggak seperti yang saya harapkan. Dia katakan, kamu jadi orang Kristen aja nggak pantas, apalagi jadi pendeta. Tapi di sisi lain saya percaya, kasih Tuhan itu seperti sungai. Pasti saya akan diterima oleh Tuhan. Akhirnya singkat kata, saya diterima di STT Jakarta, saya kuliah di situ, dan gak punya biaya, mau keluar lagi tuh. Tiba-tiba juga dengan cara Tuhan, saya dapat beasiswa dari Belanda. Ya bukan karena saya pinter, diakonia lah ini ya. Nah sampai di situ. Oke. Dan itu akhirnya saya ditabiskan jadi pendeta beberapa tempat. Ya, pertama di Babelan, itu 10 tahun. Di Cibitung 10 tahun, di Perumnas Bekasi 30 tahun, dan sekarang di Tangerang. Ya. Jadi semuanya rata-rata 10 tahun. Itu juga karena kemurahan Tuhan, bukan karena saya hebat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak, kira-kira kalau dalam pelayanan ini tantangan terbesar yang pernah Pak Pendeta hadapi dan bagaimana cara mengatasi tantangan itu? Ya, dulu saya pernah mengalami di GKO Cibitung itu gereja ditutup masa. Saya datang udah tertutup pada saat itu. Akhirnya saya harus membagi kasih kepada banyak orang, pada haji, pada ustadz, kiai, preman-preman, ya, pada semua orang lah. Saya berupaya bergaul dekat dengan mereka, dan akhirnya mereka jadi sahabat saya semua. Dan intinya akhirnya gereja itu bisa dipakai lagi. Jadi saya lihat bahwa ini terjadi karena kita berupaya membagikan terang dan kasih Kristus buat lingkungan kita. Itu yang pertama. Terus yang membuat terkesan dalam hidup ini sebenarnya adalah tantangan itu cara Tuhan untuk membentuk kita punya karakter yang lebih baik lagi ya. Untuk jadi penyabar, tahan uji, beriman, menyembah ya, baca Alkitab, terus berharap tanpa ada putus-putusnya kepada Tuhan. Akhirnya dengan gelombang-gelombang masalah itu kita semakin militan, makin teruji. Ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Lalu terakhir nih, kira-kira bagaimana
pelayanan ini mengubah kepribadian Pak Pendeta sehingga memberkati banyak orang, memberkati pelayanan. Ya artinya kembali kita harus belajar dengan firman Tuhan. Kalau kita meresponi masalah dengan karakter kita, pasti kita makin hancur. Tapi ketika kita meresponi dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, harus mengampuni, ya harus sabar, ya harus belajar bijak, menahan diri dan sebagainya, bertumbuh dalam kasih. Akhirnya hal-hal itulah yang tadi saya bilang. Masalah itu yang membuat kita jadi dalam tanda kutip lebih bijaksana, lebih kuat, lebih memiliki kasih Dan lebih sabar. terus mencintai pelayanan. Itu dia. Karena saya tahu sejelek-jeleknya jemaat Tuhan sayang. Haleluya. Haleluya. Makasih Pak Pendeta. Baik. Sahabat Pus, hari ini kita belajar banyak dari hamba Tuhan ini, bagaimana kita mencintai sebuah pekerjaan, dan pekerjaan itu menjadi berkat bagi banyak orang, dan lewat itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Tuhan berkati. Tuhan berkati pelayanan ya. Terima kasih Pak. Shalom. Shalom. Salam Pus.